A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina he ingat alladzina anu amanu tos ariman la tattakhidu ulah ngajadikeun aranjeun abaakum ka bapak-bapak aranjeun wa ikhwanakum jeung ka dulur-dulur aranjeun auliyaa wali-wali inistahabbu lamun leuwih mika cinta maranehna al kufra kana kakufuran alal imani tibatan kaimanan waman jeung sing saha yatawalla ngajadikeun wali hum kamaranehna minkum di antara aranjeun faulaika maka tuh itu teh maranehna adzalimuna anu darolim kul carioskeun ku anjeun Muhammad in kana lamun kabuktian abaukum bapak-bapak aranjeun wa abnaukum jeung budak-budak aranjeun wa ikhwanukum jeung dulur-dulur aranjeun wa azwajukum jeung bojo-bojo aranjeun wa ashiratukum jeung keluarga aranjeun wa amwalun jeung harta-harta iktaraftumuha anu diusahakeun ku aranjeun wa tijaratun jeung perniagaan taksyauna anu dikhawatirkeun ku aranjeun kasadaha hal hancurna wa masakinu jeung tempat-tempat tinggal tardaunaha anu dipikaridho ku aranjeun ahabba leuwih mika cinta ilaikum pikeun aranjeun minallahi tibatan ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka rasulna wa jihadin sareng tibatan jihad fisabilihi dina jalan mantena batarabbasu maka prak tungguan ku aranjeun hatta sehingga yaktia nyumpingkeun Allahu Gusti Allah bi amrihi ku kaputusanana wallahu sareng Gusti Allah la yahdi moal maparin pituduh mantena al qauma kahiji kaum al fasiqina anu farasek. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang ke-23 ini ya, sebagaimana tema dari surah Al-Bara'ah
di antaranya adalah mengajarkan kepada kita al-muamalah bainal kafirina wal musyrikin. Bagaimana kita menjalin hubungan kehidupan dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Itu kan temanya diantaranya itu. Nah, kemudian Allah jelaskan seperti apa hubungan kita, muamalah kita dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, iman kepada Allah bahwa saya harus taat kepada Allah. Beriman kepada Rasul, saya harus mengikuti ajaran Rasul. Beriman kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka saya harus mengikuti Al-Quran dalam kehidupan ini. Nah, begitu maksudnya. Ya. Jadi penekanannya di sini adalah iman. Kenapa yang dipanggil oleh Allah adalah orang beriman? Karena keimanan inilah yang akan mendorong seseorang untuk siap melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman ini hadirin merupakan sebuah modal yang Allah berikan kepada hambanya untuk kemudian memiliki kesiapan di dalam menjalankan syariat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kaji ya, ketika Allah ingin menyampaikan suatu perintah atau sebuah larangan seperti di ayat ini, itu mesti yang disentuhnya itu adalah iman. Kalau kamu benar iman kepada Allah, mau dong kamu diperintahkan oleh Allah. Kalau kamu mengaku sudah beriman kepada Allah, mau dong kamu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kira-kira ungkapannya begitu. Ya, jangan sampai kalian ini mengaku beriman, tapi ketika ada perintah dari Allah, kamu tidak laksanakan. Ketika ada larangan dari Allah, kamu tidak mau menjauhinya. Berarti kan keimanannya itu hanya pengakuannya saja, dan itu tentu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasianya. Setiap ada syariat, setiap ada aturan dari Allah, itu yang dipanggil adalah nilai-nilai keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, diantaranya. Wahai orang-orang yang beriman, ya kalau kamu mengaku beriman kepadaku, kata Allah, maka harus mau dong kamu ini bertakwa. Dimana arti takwa itu kan siap diperintahkan oleh Allah, siap dicarek ke Allah gitu. Ditintak siap, dicarek siap, kan gitu orang yang beriman. Nah, apa yang Allah sampaikan kepada orang beriman di sini, yaitu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum auliya. Akhoda itu asli artinya ya, maknanya adalah mengambil. Ya, mengambil. Tapi kalau di sini artinya adalah menjadikan. Jadi yang lebih pasnya itu adalah menjadikan. Menjadikan. Kadang akhoda itu juga artinya adalah menurunkan azab. Kadang maknanya adalah menurunkan azab. Inna akhdahu kana alima. Sesungguhnya azab yang diturunkan oleh Allah itu sangat menyakitkan. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Maksudnya di situ adalah, ya Allah jangan hukum kami, jangan binasakan kami, jangan adab kami. Ya, itu mana akhoda di situ. Jadi bagaimana konteksnya. Nah, inilah keluasan bahasa Arab. Satu kalimat tapi kalau konteksnya berbeda maka maknanya berbeda. Kalau akhoda biasa itu mengambil, akhoda mengambil sesuatu gitu ya. Tapi kalau konteksnya seperti ini maknanya adalah menjadikan.
La tattakhidu aba'akum. Janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian. Bapak itu kan sosok orang yang terdekat dengan kita gitu. Ya. Bagian dari keluarga terdekat dari kita. Wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, kakak, adik, paman, bibi, uwa dan sebagainya. Ikhwan, ya, orang-orang yang juga dekat dengan kita. Tapi ya setelah orang tua kita, gitu ya. Nah, apa yang tidak boleh itu, kata Allah, aulia. Jangan jadikan mereka itu wali kalian. Wali, ada wali nikah, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah makna wala itu, ya. Di dalam kitab Al-Wala wal Bara itu makna walayah adalah hubun wa wuddun wa munasar wa ta'yidun wa munasaratun. Ini hubun, kecintaan. Tidak boleh mencintai mereka, memberikan kecintaan kamu kepada mereka. Maknanya begini. Hubun wa wuddun, menyayangi, kasih sayang misalnya. Ya. Wa munasaratun, membantu mereka, menolong mereka. Wa ta'yidun, memberikan dukungan kepada mereka. Nah, itu makna walayah itu di situ. Ya. Tidak boleh memberikan kecintaan kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka, menolong mereka, mendukung mereka. Nah, ya. Kepada siapa? Baik itu orang tuamu ataupun saudara-saudara kamu. Tapi ada syaratnya di sini. Siapa yang tidak boleh itu? Yaitu inistahabbul kufra alal iman. Ketika orang tua itu, ketika saudara-saudara kamu itu lebih cenderung kepada kekufuran daripada keimanan. Itu yang menjadi alasannya. Kalau orang tua kita seorang mukmin, orang yang bertauhid, orang yang ahli ibadah, ya ini tidak berlaku. Bahkan wajib kita hormat kepada mereka, wajib kita mencintainya, menolongnya, memuliakannya. Yang tidak boleh itu memberikan loyalitas kita kepada mereka apabila mereka ini bagian dari orang-orang kafir. Kan orang kafir tidak boleh dijadikan wali nikah juga. Betul ya? Iya. Anaknya misalkan seorang muslimah, ya, orang tuanya kafir, kan tidak sah. Itu harus wali yang lain. Kalau tidak ada, ya nanti wali hakim nantinya. Perwaliannya tidak boleh seperti itu, ya. Bahkan dalam bab waris pun kan tidak boleh. Nah, ini mengajarkan ayat ini bahwa hubungan yang paling suci itu adalah hubungan akidah, hubungan iman, hadirin. Baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah, ya, kehidupan para sahabat, seperti yang pernah kami ketengahkan dulu. Ya, di dalam perang Badar itu ada kisah di mana seorang anak yang sudah berhijrah bersama Rasulullah SAW, yang tadinya musyrik, yang tadinya kufur, kemudian mengikuti ajaran Islam, bergabung dengan kaum muslimin, sementara orang tuanya masih kufur. Nah, maka dalam perang Badar itu kemudian terjadilah, ya, seorang anak membunuh orang tuanya. Nah, ini bentuk dari ayat ini, ya, bentuk dari ayat ini. Jadi tidak boleh kalian memberikan loyalitas, misalkan menyampaikan rahasia-rahasia umat Islam kepada orang tua, kalau orang tua kita adalah orang yang kufur, gitu.
memberikan kabar rahasia kepada mereka, seperti kasus Khobab bin Arid kalau tidak salah ya, yang dia ini punya saudara di Mekah begitu ya. Ketika Rasul mengutus seseorang supaya mempersiapkan penaklukan kota Mekah ya, kemudian Habib ini bin Arad ini kemudian menyampaikan rahasia ini kepada orang tuanya, dan itu dihukum oleh Rasulullah SAW. Nah seperti itu ya, di antara walayah itu adalah memberikan informasi-informasi penting kepada orang kafir, itu tidak diperbolehkan. Sekalipun kata Allah itu mereka itu adalah orang tua kalian, abaukum ya, au ikhwanakum, atau saudara-saudara kalian. Dan Khobab ini adalah dia punya saudara di Makkah. Ini kalau Rasul nanti menyerang, ini khawatir kemudian mereka ini akan terbunuh. Nah, kemudian beliau menyampaikan berita itu, padahal ini sangat rahasia berita tersebut begitu ya, karena Rasul ingin menyerang secara mendadak begitu. Maka hal itu kemudian dijadikan pelajaran bahwa tidak boleh gitu ya, memberikan rahasia kepada orang kafir. Nah ini termasuk di sini ya, walayah itu adalah karena kita cinta kepada orang tua ya, karena kita ingin menolong orang tua padahal mereka ini adalah kufur. Jadi kaidnya di sini adalah inistahabbul kufra alal iman, ketika mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan, lebih memilih bergabung dengan Abu Jahal daripada bergabung dengan Rasul dan para sahabat gitu. Nah maka tidak ada walayah di sini, tidak ada loyalitas, kecintaan kepada mereka, ingin menolong mereka, ingin mendukung mereka, itu tidak boleh gitu. Tapi bagaimana kemudian kalau mereka ini orang tua, nah, dalam hal misalkan dalam hal muamalah ya, ini disampaikan oleh Allah di dalam surah Luqman ya. Yang tidak boleh itu hadirin adalah memberikan dukungan mereka kepada mereka ya gitu, atau memberikan rahasia-rahasia kepada mereka, itu yang tidak boleh. Adapun muamalah misalkan ya menolong dalam hal masalah-masalah dunia, ini tidak apa-apa ya. Ini kan disebutkan oleh Allah di dalam surah Luqman ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya. Nah, dalam urusan dunia, fid dunya ma'rufan, tetap kita ini harus berbakti. Misalkan sekedar memberikan makanan, itu tidak apa-apa gitu, atau mencucikan pakaiannya gitu ya, menyelesaikan pekerjaan rumahnya, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mentaati dalam hal urusan agama ya, termasuk kalau dalam kondisi perang misalkan lebih memilih mereka gitu, itu tidak boleh ya. Tapi kalau dalam kondisi normal seperti ini, kondisi aman seperti ini ya, maka ya tidak boleh kemudian kita memusuhi mereka, tidak boleh, tetap harus berbakti kepada mereka. Nah ini harus bisa dipisahkan ya, antara muamalah duniawi dengan masalah agama, dengan masalah akidah. Yang tidak boleh itu, yang harus beda itu ya, itu adalah dalam urusan agama ya. Misalkan membantu ibadah orang tua yang musyrik, yang kafir, itu tidak boleh dalam hal itu gitu ya, membantunya. Nah kalau dalam hal urusan duniawi ini tidak dilarang ya. Misalkan ikut ya, kalau ahad misalkan ikut ke gereja, itu tidak boleh seperti itu ya. Syaratnya apa di sini? Inistahabul kufra alal iman, manakala mereka ini lebih memilih kekufuran
Jadi mereka berada di pihak orang-orang kafir. Wa may yatawallahu, barang siapa yang memberikan kecintaannya, dukungannya, pertolongannya, kasih sayangnya kepada mereka, gitu. Minkum, di antara kalian, wahai orang beriman, faulaika humul dzalimun, maka itu sebagai bentuk kedzaliman. Zalim terhadap aturan Allah, zalim terhadap aturan Rasulnya. Kalau orang beriman kan tidak mungkin berbuat zalim terhadap Allah, berbuat zalim terhadap Rasulnya. Nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, ya. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Kata Allah begini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Orang kafir itu kenapa sih tidak boleh dijadikan teman dekat, dijadikan sahabat, ya, yang diberikan kepercayaan oleh kita? Nah, ini alasannya, hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa mereka ini orang-orang yang memusuhi Islam, gitu. Mereka ini memusuhi Allah, mereka ini memusuhi Rasul, mereka ini memusuhi agama Islam. Kan tidak mungkin kita ini, gitu ya, kemudian memberikan kecintaan kepada mereka yang memusuhi Allah, Rasul, dan orang-orang Islam, gitu ya. Nah, kata Allah, la tajidu qauman, tidak mungkin ada, ya, satu kaum yu'minuna billah, yang mereka ini beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man hadallah, memberikan kecintaannya, wudun. Wudun itu kasih sayang, kelemah lembutan, wudun, lemah lembut, ya, penyayang, penyantun, itu wudun. Kalau mahabbah itu cinta, kecintaan. Kalau wudun itu kelembutan, wudun. Kata Rasul, mencari calon ibu itu bagi anak-anak itu harus yang wudun. Kata Rasul itu tajawwaju, ya, al-walud wal wadud, kata Rasul. Ya, nikahilah wanita-wanita yang al-walud wal wadud. Walud itu baranangan, jadi subur gitu. Cari wanita-wanita yang subur, yang bisa memberikan keturunan banyak kepada kalian. Al-walud wal wadud, yang nyaaka kita, nyaaka anak-anak. Itu isyarat Rasul dalam memilih calon istri, begitu. Al-walud wal wadud, orang-orang yang bisa memberikan keturunan, ya, dan juga yang penuh kasih sayang, gitu ya, lembut. Kemudian kata ayat ini, man hadallah, orang yang memusuhi Allah. Masa kita ini menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, kemudian kita menyayangi mereka, mengasihi mereka, lemah lembut kepada mereka? Dan itu tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat orang mukmin itu, sifat Rasul dan para sahabat itu dalam surah Al-Fatah, ya. Dalam surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini jangan dibalik, gitu. Sama orang kafir ya waduh, ya lengket, gitu ya, nyaah sayang, gitu, lembut. Terhadap orang mukmin keras, kan kebalik, gitu ya. Suka menyalah-nyalahkan, suka menyebut-nyebutkan keburukannya, kekurangannya, ya. Itu tidak seperti itu orang mukmin itu. Kemudian kata Allah, walau kanu aba'ahum, sekalipun orang yang memusuhi Allah dan Rasul itu adalah
orang tuanya, bapak-bapak mereka, au abna atau anak-anak mereka, au ikhwana atau ya, saudara-saudara mereka, au asyirah atau keluarganya. Oh, itu kan bapak saya, itu adalah anak saya, itu adalah saudara saya, itu keluarga saya. Nah, bagi orang beriman, kalau mereka ini adalah musuh Allah, tidak ada ya, sifat kemudian kita mencintai mereka. Mencintainya dalam hal apa? Dalam hal memusuhi Allah dan Rasulnya tadi ya. Ya kalau mencintai dalam hal urusan keduniaan ya itu diperintahkan ya. Tapi kalau sudah urusan mereka ini memusuhi Allah, mereka ini memerangi Allah dan Rasulnya, mereka ini memerangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah maka dalam hal ini tidak boleh kita memberikan dukungan kepada mereka, sekalipun mereka itu adalah orang-orang terdekat kepada kita. Nah, ini semakna dengan ayat berikutnya hadirin ya, yaitu ayat yang ke-24 ya. Kata Allah, Qul in kana aba'ukum, jelaskan kepada mereka. Nah ini kita banyak menjumpai kalimat kul di dalam Al-Quran ya. Qul huwallahu ahad, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau di sini qul in kana. Apa maknanya adik? Bahwa tugas Rasul itu menyampaikan. Jadi di sini bisa kita petik bahwa Rasul itu adalah memiliki tugas berdakwah, menyampaikan, menjelaskan. Nah, ini misi dakwah ini harus kita warisi, gitu ya. Kita juga harus bisa menyampaikan hal tersebut, gitu. Jadi kul itu isyarat tentang masyru'iyatu dakwah, ya. Tentang disyariatkannya berdakwah. Maka banyak sekali kalimat kul di dalam Al-Quran itu. Ya. Termasuk di sini kul in kana aba'ukum. Coba jelaskan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, dakwahkan kepada mereka apabila bapak-bapak kalian, in kana aba'ukum au abna'ukum atau anak-anak kalian, au ikhwanukum atau saudara-saudara kalian, au azwajukum atau istri-istri kalian, wa ashiratukum atau keluarga kalian ya. Bapak, anak, saudara, istri, keluarga ya. Wa amwalun iktaraftumuha atau harta yang kalian usahakan, harta yang kalian cari, harta yang kalian kumpul-kumpul. Wa tijaratun atau bisnis kalian ya, dagang kalian, usaha-usaha kalian, tijarah. Di sini tidak ada tani ya, karena memang mata pencaharian orang Arab itu kebanyakannya adalah berdagang. Berdagang banyaknya itu. Tasyawna kasada, yang kalian khawatirkan rugi, bangkrut. Wa masakinu tardawna, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, nyaman, betah, anu dipikam betah ku anjeun tardawna. Nah, ahabba ilaikum minallah, itu semua lebih kamu pilih, lebih kamu utamakan, lebih kamu dahulukan dari perintah-perintah Allah. Di saat datang perintah Allah, itu lebih mendahulukan yang tadi. Yang bagaimana bapak saya nggak ada yang jaga. Ketika ada perintah berjihad, gimana kan itu orang tua saya. Nah, gambarnya begini, ya. Ketika datang waktu sholat, gimana anak saya nggak ada yang jaga, kira-kira begitu, ya. Ketika nanti ada ayat berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul dan para sahabat untuk berjihad di perang Tabuk, maka ada sebagian sahabat, ya, bukan sahabat, di sini orang-orang munafik. Dia apa alasannya? Inna buyutana aurah,
Rasul, gimana? Rumah kan harus dijaga. Kalau saya tinggalkan nanti gimana kalau ada maling masuk? Maka di sini wa masakinu tardun. Kalau saya pergi berperang, gimana rumah saya? Padahal mah dawana naona. Beda betah we di imah. Hoream berjalan dari Madinah ke Tabuk. Bayangkan hadirin, ya, musim panas, ya, persediaan makanan terbatas. Jadi ini angannya alasan, ya Rasul, gimana? Rumah saya nggak ada yang jaga. Inna buyutana aurah. Aurah itu kan yang harus dilindungi, harus ditutup, harus dijaga. Padahal ada daerah naonan di bumi nanti gitu. Itu cuma mencari alasan bahwa dia lebih betah di rumah. Wa masakinu tarduna. Jadi lebih betah tinggal di rumah. Ya, di rumah mah iuh gitu. Tidak ada resiko, gitu. Capek, tinggal rebahan. Itu alasannya begitu. Maka di sini kata Allah tuh wa masakinu tarduna. Ya, ketika rumah lebih kamu cintai daripada harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabba ilaikum minallah. Lebih didahulukan, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lebih betah di imah dibanding sholat ke masjid. Nah, kan gitu. Ke masjid mah harus jalan, ya, kehujanan. Mending di imah. Nah, ini bisa terkena ayat ini, wa masakinu tarduna. Ya. Jadi ini hal-hal ini yang seringkali dijadikan alasan oleh kita untuk kemudian menghindar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kita kepada orang tua, ya, terkadang kemudian bisa dijadikan alasan. Ketika ada perintah berdakwah, ketika ada perintah berjuang, gimana orang tua saya nggak ada yang jaga? Gitu. Ya. Gimana anak-anak saya masih kecil, nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang jaga. Kalau saya meninggal, nanti anak saya jadi yatim nanti. Bagaimana? Gitu. Abna atau ikhwan saudara dijadikan alasan. Ada saudara saya datang dari kota, sehingga pas jadwal upah jadi ada alasan. Ada saudara gitu. Wa asyir atau keluarga, ya. Keluarga. Wa amwal, mereka lebih memilih kebunnya, lebih memilih sawahnya, amwal yang dia usahakan. Wa tijarah, dia lebih memilih berbisnis, ya. Mereka lebih memilih berbisnis, gitu ya, berniaga daripada melaksanakan perintah Allah. Sudah mau adzan Jumat, tapi yuk pembeli napuk, wah gimana ini? Layani terus gitu ya. Nah, berarti dia lebih cinta perdagangannya daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu adalah ahabba, lebih dicintai gitu. Dan ini seringkali yang mengganggu ibadah-ibadah kita itu ini gitu ya. Yang disebutkan oleh Allah, terkadang orang tua kita, anak-anak kita gitu ya. Jadi saking sibuknya ngurus anak sampai tidak sempat sholat, ya, tidak sempat ibadah. Atau saudara karena alasannya saudara, atau karena istri, gitu. Gimana istri di rumah gak ada yang jaga, gitu. Ditinggalkan, padahal ada biasa ditinggalkan. Wa asyiratuhum, atau keluarga, atau harta yang seringkali menghalangi kita itu. Karena terlalu mencintai harta, ya, atau bisnis kita, atau tempat tinggal kita, itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mau berangkat bersama Rasul di perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, perang Tabuk. Itu karena mereka lebih memilih itu. Mereka lebih senang duduk-duduk dengan anak, gitu ya. Lebih senang memilih, ya, bercengkrama dengan istrinya daripada ikut, ya, bersama
Rasul dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada yang seperti, maka diceritakan oleh Allah di sini. Wa jihadin fi sabil. Mereka lebih memilih itu semua daripada harus berjihad gitu. Berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau sikap kita seperti itu, Allah mengancam, fatarabbasu, tungguan, hati-hati, hatta ya'ti Allah bi amr. Nanti Allah akan mendatangkan sesuatu yang membahayakan kamu. Kan ini ancaman dari Allah, coba diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bisa jadi nanti orang tua yang kamu lebih utamakan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau anak-anak kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau harta yang kalian usahakan itu, yang kalian cintai itu, Allah ambil itu. Kan bisa jadi seperti itu. Fatarabas, hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan sampai itu semua kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, mengalahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk, bimbingan, arahan kepada orang fasik. Kenapa? Karena orang fasik itu ya tidak mau dibimbing oleh Allah. Karena orang-orang fasik itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan fasik itu al-mail ya, minal haq. Jadi berpaling dari kebenaran, kan fasik, fasekon mengkol, fasekon itu mengkol, ya, fasekon itu kan gitu, jadi mengkol. Jadi fasik itu keluar dari aturan Allah, menyimpang, belok dari aturan Allah. Orang yang berbelok dari aturan Allah, ya otomatis dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu adalah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Kan gitu dalam surah Al-Fatihah ya. Orang yang akan mendapatkan hidayah itu adalah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Kalau belok dia tidak akan menemukan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suka bolak-belok, harus lurus gitu. Ya. Belok sedikit, udah kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengbar. Maka kata Allah, ya, qul hadis sabili qul inna sirata mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jadi ikuti itu jalan yang Allah, jalan yang lapang. Wa la tattabi'us subul. Jangan pilih jalan yang belok, yang nyimpang-nyimpang itu enggak boleh diikuti. Karena ini akan menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutkan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah itu tidak akan memberikan bimbingan bagi orang yang mengkol dari siratal mustaqim, dari jalan yang lempeng itu. Sebaliknya hadirin, kalau kita berpaling dari jalan yang lurus itu, maka di sana sudah ada setan-setan yang menunggu kita. Kan Rasul itu mengilustrasikannya begitu. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Lalu Rasul itu menggambar garis lurus. Ya, wa anna hada sirati ini garis yang lurus. Wala tattabi'us subul. Kemudian Rasul menggambar ya jalan-jalan di kanan kirinya. Kata Rasul apa? Tidak ada satu jalan pun kecuali setan menunggu kalian di sini. Begitu. Jadi kalau kita berpaling dari jalan Allah, berpaling dari jalan Islam, nanti yang akan membimbingnya siapa? Setan. Maka kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan bimbingan, petunjuk kepada orang yang mencari jalan selain jalan Islam. Yang fasik tadi, yang mengkol gitu. Ya dia lebih memilih jalan yang belok gitu. Ya udah, sama Allah dibiarkan. Biarin, nanti setan yang akan menuntun dia. Fa'atba'ahu syaiton, nanti ditutur-tutur ke setan. Dalam surah Al-Baqarah gitu. Perumpamaan orang-orang yang diberikan buku kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, fansalahu minna, kemudian dia menguliti dirinya dari petunjuk Allah itu, dari kitab itu, maka kemudian mereka ini fa'atba'ahu syaiton, dituturkan ke setan. Jadi bukan lagi nuturkan setan, tapi setan yang nuturkan orang itu. Artinya dia di bawah kendali setan. Lebih bahaya mana, mengikuti setan atau diikuti setan?
Lebih bahaya diikuti setan hadirin. Kalau mengikuti, geningan setan kita bisa belok. Betul nggak hadirin? Tapi kalau diikuti kita tidak bisa meleng. Sebab dituturkan ke setan. Arek melok cek setan teh. Kadinya cepret ditukang ke setan. Nah, ini lebih bahaya lagi. Siapa orang yang diikuti oleh setan itu? Orang yang berpaling dari Al-Quran. Orang yang berpaling dari Al-Quran. Orang yang meninggalkan Al-Quran. Itu akan diikuti setan. Bukan lagi jadi pengikut setan, tapi jadi tawanan setan. Ya, bukan jadi ngikuti setan, tapi jadi tawanan setan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bahayanya meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari Makomol ini ada kasus menarik ya. Ada kisah yang menarik, yaitu kisah sahabat Umar bin Khattab. Suatu saat beliau ini datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan kecintaannya. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, engkau ini adalah sosok manusia yang paling aku cintai, mengalahkan segala-galanya. Illa min nafsi, kata sahabat Umar, engkau itu lebih aku cintai, lebih aku utamakan dari istri saya, dari anak saya, dari keluarga saya, bahkan dari harta saya. Saya rela mengorbankan itu semua karena kecintaanku kepadamu. Illa min nafsi, kecuali terhadap diriku. Jadi sahabat Umar lebih cinta karena dirinya daripada cinta ke Rasul. Bagaimana kata Rasul? La ya Umar, tekaci. Tekaci Umar. Jadi kecintaan yang begitu besar sahabat Umar terhadap Rasul itu tidak diterima. Coba bayangkan, sahabat Umar itu rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan anaknya, rela meninggalkan istrinya, keluarganya, demi mencintai Rasulullah. Nggak apa-apa ya Rasulullah, saya berani rela meninggalkan mereka. Illa min nafsi. Tapi kalau mengorbankan diri mah emongin model, kira-kira gitu. Tapi kata Rasulullah gimana? Lah ya Umar, nggak bisa seperti itu ya Umar. Ya, maka Rasul menyampaikan hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, kata Rasul. Ini ungkapan kepada sahabat Umar bin Khattab ketika sahabat Umar menyampaikan kesetiaannya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian ada sesuatu yang lebih diutamakan oleh Umar itu. Saya lebih cinta diri saya, begitu ya. Kalau untuk mengorbankan diri mah, ya nanti dulu, kata Umar begitu kira-kira. Maka oleh Rasul dijawab, nggak bisa Umar, belum sempurna iman seseorang itu sampai dia siap meninggalkan atau mengorbankan apapun dan siapapun untuk mencintai kau. Sampai aku ini betul-betul lebih dicintai, lebih diutamakan daripada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Nah, seperti itu. Kemudian kata sahabat Umar itu, ya, al-an ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasul gimana? Al-an, ayeuna bener seneng gitu. Begitu. Maka kalau kita lihat kehidupan para sahabat, ya, dalam segala hal itu mereka lebih mengutamakan Rasul daripada dirinya. Kan orang macilaka asal Rasul salam. Itu prakteknya seperti itu. Maka ketika ada sebuah peristiwa, ya, ketika Rasul dan para sahabat ini berjalan menuju peperangan, medan perang, ada seorang sahabat yang terkadang dia berjalan di depan Rasul, terkadang di sebelah kiri Rasul. Tidak lama kemudian pindah ke belakang, lalu pindah ke sebelah kanan Rasulullah. Terus begitu muter lagi. Kemudian ditanya, kamu ini kenapa? Kadang di depan, kadang di pinggir, kadang di belakang. Ya Rasul, ketika saya berjalan di depan engkau, saya khawatir ada musuh yang menyerang dari sebelah kiri, maka saya pindah ke sebelah kiri. Ketika saya berjalan di sebelah kiri,
Ya, maka saya berpikir, saya khawatir ada musuh yang akan menyerang dari sebelah, dari belakang. Maka saya pindah ke belakang. Oh, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, dia rela mengorbankan dirinya asal Rasul selamat. Dan ada kisah kan, ketika perang Uhud itu, ya, ketika perang Uhud itu ada sahabat yang ketika orang kafir itu melemparkan anak panah dan hampir mengenai Rasul, dia menjadikan tubuhnya sebagai pelindung Rasulullah SAW dan meninggal. Ketika ada tombak yang hampir kena Rasul, dia maju, ya, sehingga tombaknya mengenai dirinya. Nah, seperti itulah. Itu bukti kecintaan sahabat terhadap Rasulullah SAW. Dan ini sebagai wujud dari hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman kita sampai kita ini mencintai Rasul di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Memang agak sulit gitu ya menggambarnya seperti apa. Gambaran yang pasti ya seperti sahabat tadi gitu. Seperti sahabat Abu Bakar misalnya, ya, ketika menyertai Rasul hijrah, beliau sampai rela menyobekkan kainnya gitu ya. Kemudian menutup lubang dengan tangannya sampai kemudian digigit oleh binatang berbisa. Dia rela mengorbankan dirinya asal Rasul itu selamat. Nah, gambaran seperti itu kita mencintai Rasul itu. Kalau kita asa jauh juga, ya, asa jauh gitu kalau kita seperti sahabat-sahabat seperti, ya. Ada yang datang kepada Rasulullah, nih harta saya, ya, begitu. Ada yang datang, ya Rasulullah saya punya anak, ya silakan nikahi. Itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, ternyata hadirin makumullah, ada hadis yang menjelaskan kata Rasul bahwa mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam ini sebagai apa? Prasyarat untuk kita merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasul begini, salasun, ada 3. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, ya, maka dia akan merasakan lezatnya, nikmatnya, manisnya keimanan. Jadi dalam beriman itu nikmat begitu ya. Dalam beribadah kepada Allah itu lezat, bisa menikmati ibadah-ibadah. Apa? 1, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilai mimma siwahuma. 1, memprioritaskan, mengutamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Udah Allah di atas segala-galanya. Kalau sudah hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, semuanya ditinggalkan. Kira-kira begitu. Ya. Kalau sudah terdengar Allahu Akbar, semuanya ditinggalkan. Suara adan maksudnya. Nggak peduli apapun kegiatannya. Oh, ini saya dipanggil Allah, udah tinggalkan semuanya. Nah, kira-kira gambaran mudahnya begini. Panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang paling diutamakan. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita bisa menikmati nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya munajat kita kepada. Tapi kalau masih terganggu dengan hal-hal yang lain, ya jangan harap ibadah kita itu nikmat. Keribadah emotkan, gimana kita bisa menikmati lezatnya ibadah? Masih kalau sesuatu itu lebih diutamakan dari Allah. Yang kedua kata Rasul, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia lebih mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada saudara itu karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang ada dalam dirinya dia korbankan untuk saudara karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasul, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuqdafa finnar. Dia lebih mencintai keimanan setelah kekufurannya
dan dia benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci harus dilemparkan ke dalam neraka. Jadi lebih memilih iman, lebih mencintai iman daripada kekufuran. Sekalipun setelah dia meninggalkan kekufuran itu hilang segala-galanya. Ya kan, ada kasus ya, orang Kristen itu ketika dia mualaf semuanya hilang. Hak warisnya dari orang tuanya, saya coret dari ahli waris, hilang. Saudara-saudaranya hilang. Tapi dia memilih iman daripada harus kembali kepada kekufuran lagi. Ternyata setelah saya masuk Islam jadi sengsara hidup kayak gini. Tapi dia tidak begitu. Dia lebih baik memilih keimanan dan dia takut kembali kepada kekufuran, sebagaimana dirinya takut kalau nanti dia dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi lebih memilih iman, lebih memilih Allah, lebih memilih Rasul, lebih memilih Islam daripada harus kembali kepada kekufuran yang kemudian nanti ya, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Rasul, kalau tiga hal ini sudah ada dalam diri kita, lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan saudara seiman, ya, lebih mengutamakan keimanan, maka kita akan merasakan apa? Lezatnya ibadah kita, lezatnya iman kita, ya, dalam kehidupan. Nah, gitu. Hadimakumullah. Jadi itu dua ayat dari surah At-Taubah, ya, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa keimananlah standar dalam hidup kita. Kalau hal itu baik menurut keimanan, ya, berarti kita harus melakukannya, ya, kita harus mencintainya, kita harus mengerjakannya. Tapi kalau sesuatu itu bertentangan dengan keimanan, maka apapun itu kita harus menjauh, kita harus meninggalkannya. Semoga Allah menanamkan keimanan yang baik kepada kita, sebagaimana Allah sebutkan, habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan diri kita ini lebih cinta kepada keimanan. Sekian yang bisa kita bahas. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.